tentunya kalau saat sekarang ini cukup luas ya Ustaz ya. Dan ini mungkin akan sedikit dibedah nih oleh Ustaz bagaimana anak milenial zaman sekarang ini menjalankan puasanya. Bagaimana seharusnya anak milenial itu menjalankan puasa di tahun 2022 ini. Dan sebelum kita berani lebih jauh, benar kita ingin tahu dulu nih tentang Ustaz Jais Tehuwayo. Mungkin Ustaz Jais bisa menceritakan sedikit perjalanan karir Ustaz, mungkin mulai dari bangku kuliah sampai hingga bisa seperti Ustaz sekarang ini yang kemana-mana memberikan ceramah, memberikan kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Ya, alhamdulillah, kaum muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertanyaan tadi subhanallah. Alhamdulillah hari ini sudah kita puasa yang ke 15 ya. Pengalaman alhamdulillah anak asli orang Ambon, Ambon Serang. Iya, dari marganya itu. Iya, tidak tentu orang tahu kan marga, masya Allah, marga Tehuwayo dari Serang Selatan, Maluku Tengah. Biasa orang bilang itu Tehur. Ya. Jadi kalau alhamdulillah pengalaman SMP SD-nya di sana, kemudian lanjut kuliah, kemudian ada komunitas hijrah, ikut komunitas hijrah, kemudian mondok juga. Lalu pengalaman-pengalaman sih banyak, di bangku kuliah juga ada pengalaman-pengalaman di organisasi. Kemudian alhamdulillah gabung dengan banyak komunitas-komunitas dakwah yang dari masa pondok juga. Kemudian alhamdulillah pernah juga ngajar di mondok. Jadi ada pengalaman sedikit gitu tentang bagaimana memberikan kebaikan kepada orang gitu. Jadi hari ini alhamdulillah Ana juga merasa terpanggil untuk memberikan nasihat ke Sakir Juno tadi. Gitu, subhanallah. Bagaimana anak milenial gitu. Karena Muhammad, anak milenial sekarang tuh subhanallah. Jadi orang kalau bicara milenial berarti orang yang punya pemikiran baik dan kreativitas dan inovasi yang tinggi gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut Ustaz, mulai mondok itu sekitar tahun berapa? Jadi selesai dari kuliah, dari SMP SD, kemudian kemudian ada komunitas-komunitas dakwah juga gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah hijrah dari sana, jadi ada gitu. Jadi setelah kuliah ada keinginan untuk hijrah gitu kan. Dan kemudian di situ ada timbul subhanallah gimana gitu untuk menarik perhatian anak muda untuk hijrah sama-sama. Alhamdulillah dari teman-teman juga, dari komunitas juga sudah begitu antusias untuk bagaimana anak-anak muda sekarang ini kita bimbing ke menjadi anak-anak milenial yang agamis gitu, istilahnya agamis gitu. Saat itu Ustaz mondok di mana? Ya alhamdulillah waktu itu teman-teman juga ke Jawa sama-sama. Pernah diajak untuk mengajar di salah satu pondok di Ambon juga. Dan alhamdulillah pengalaman itu ada. Sudah istilahnya ilmunya sudah cukup. Karena bergabung dengan ilmu saat masih bangku pelajar, kemudian sempat mondok selama 3 tahun tadi saya bilang, dan kembali ke Ambon ditawari untuk menjadi pengajar nih. Dan kita masuk di pembahasan utama kita, buat anak milenial ini. Saya
anak milenial Oh. ya. Masih muda ya. Kita masih muda kan, kita juga masih milenial. Jadi kita mau bahas lebih lanjut nih, gimana sih sebenarnya puasanya anak milenial itu seharusnya nih. Jadi kalau berbicara masalah milenial ini, nah ini sudah zamannya sebenarnya kan, zaman-zaman. Jadi pemahaman anak milenial itu istilahnya anak-anak yang anak muda yang kreatif, inovatif dalam masa-masa seperti ini, apalagi di momen bulan Ramadan yang momennya sebenarnya untuk anak milenial sebenarnya Pas sekali ya, pas sekali ya sebenarnya, di mana kecenderungan kita lihat di mana-mana ya, jadi sudah terbukti ternyata anak-anak milenial itu subhanallah. Jadi contoh, kebanyakan masjid itu anak-anak muda saja. Kalau dalam lain kan subhanallah. beberapa masjid sekarang cukup dipenuhi sama Anak muda. cuman banyak juga anak-anak muda yang mungkin di bawah yang masih belasan tahun sampai 17-an lah, SMP SMA itu, karena mereka juga termasuk anak milenial kan Ustaz, ya. Nah anak-anak ini kebanyakan sekarang menjalankan ibadah puasa ini masih seperti kita dahulu Iya. nih, yang tempatnya bukan di masjid nih. Ini kira-kira milenial yang mereka paham ini sudah benar-benar milenial terus. Jadi dari sisi apa namanya, sisi konsep syariat sih, milenial itu dalam arti memposisikan diri anak milenial itu dengan kondisi agama itu sendiri. Jadi kalau dia menganggap agama itu sesuatu yang hanya cenderung beribadah saja, tapi bukan ada inovasi baru yang dia bikin, itu bukan milenial sebenarnya. Itu bukan milenial. Ya, cuma nongkrong dulu nongkrong. Kemudian, apalagi di bulan ini kan, bulan yang penuh berkah, Allah lipat gandakan amal. Di sini momen dimana anak milenial itu punya kreativitas. Jadi kalau contoh ini, misalkan kalau dia duduk di tempat nongkrong ini, Ya. gimana dia punya kecenderungan menjadi anak milenial? Disitulah kebaikan sebenarnya. Contohnya, dia bisakah, kalau bisa atau tidak gitu kan? Misalkan dia nongkrong sambil baca Quran, Ya. itu kan beda tuh kan, beda. Anak muda yang di bulan lain dia tidak seperti itu, tapi di bulan ini dia begitu milenial gitu dengan Al-Qur'annya gitu. Dia misalkan di tempat-tempat nongkrong, di kopi-kopi, di warung kopi gitu, subhanallah, di tempat di gang-gang dan lain sebagainya sama kawan-kawan dan teman-teman. Benar-benar milenial itu. Iya, yang milenial seperti itu, yang punya kreativitas dan inovasi gitu. Maksudnya inovasi dalam arti merubah keadaan diri dia dari yang bulan kemarin 11 bulan itu, di bulan ini dia lain gitu. Lain, beda. 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 Istilahnya bukan seperti bunglon ya, tapi dia seperti menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Jadi subhanallah, makanya agama itu jangan sampai pemahaman anak sekarang itu agama itu sebagai sesuatu yang dianggap asing kepada kita. Kalau kita lihat pemikiran milenial itu, kalau sepemahaman saya, misalnya, yang saya lihat dari teman-teman kebanyakan itu, milenial itu kalau kita dekat dengan agama kita nggak milenial. Milenial. Istilahnya jadul gitu. Kalau di masjid terus baca Al-Quran, sini nongkrong nonton dan segala macam, happy ya, itu pemahamannya mereka, itulah milenial gitu kan sebenarnya. Padahal kalau sebenarnya yang milenial itu seperti masa berkembang kan justru mengkondisikan diri dengan perkembangan zaman. Kalau lihat perkembangan agama ini kan sebagian besar
Kalau setiap sendiri di Ambon, anak-anak yang disebut anak milenial ini perkembangannya gimana? Apakah sudah ada inovasi-inovasi kreativitas yang dilakukan untuk membuktikan diri nih sebagai anak milenial? Ya, alhamdulillah anak sudah sekitar berapa ya, sekitar 8 tahun ya di sini. Alhamdulillah sudah banyak melihat kondisi ya, apalagi ada juga orang asli Ambon yang subhanallah. Jadi istilahnya ketong orang Ambon bilang itu anak Ambon itu sebenarnya harus punya malu gitu ya. Karena begitu-begitu saja. Maksudnya setiap tahun begitu-begitu saja, begitu tidak ada inovasi baru gitu. Contohnya kayak mungkin ada komunitas-komunitas hijrah yang betul-betul ketika di momen seperti ini di Ramadan ini dia bikin suasana-suasana baru gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang nilai positif di masyarakat kayak di anak muda begitu. Karena kebanyakan orang Ambon ini kan kalau identik dengan anak muda itu pasti pemikirannya masya Allah itu pasti jelek gitu. Ya. Kata bisa orang tua kan seperti itu. Seperti sudah persepsinya Persepsinya, orang bilang kalau iya. anak muda tuh jelek lah. Iya. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini banyak komunitas dan anak-anak yang betul-betul hijab gitu. Kita lihat anak-anak yang betul-betul contoh setiap malam bangunkan orang sahur gitu. Orang sama. Kalau dulu di kampung ada itu kalau orang bangun sahur itu dia biasa ada pakai pantun, tapi anak muda, Anak muda. dan itu bukan jadul sebenarnya, itu milenial betul gitu. Tapi kalau di daerah kota begini, kreativitas anak-anak muda itu luar biasa. Penyanyi, kemudian ada gambus-gambusnya gitu kan. Jadi pandangan masyarakat yang tadinya anak itu dia di tempat-tempat seperti ini, tapi dia subhanallah ada punya kesadaran diri untuk ada nilai positif gitu. Jadi memang sudah banyak Sudah banyak, alhamdulillah ada seperti ada komunitas-komunitas hijrah, Bandewan Jus itu kan, komunitas kemudian ada marketplace kan anak-anak muda yang punya jiwa sedekah tinggi gitu di bulan Ramadan ini. Mereka belanja kemudian dengan apa namanya niat ikhlas tulus itu mereka sedekahkan gitu, sedekahkan. Misalkan ada jam-jam berbuka di suasana seperti ini, subhanallah mereka sendirinya datang kasih iftar gitu kan, buka makanan buka kepada orang lain. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Daripada kita duduk dengan GZ, duduk nongkrong itu kan main PlayStation itu itu kameramen kita tuh sering jadi luar biasa memang. Kalau berbicara milenial itu sebenarnya agama itu kalau lihat sendiri mengapa di zaman sekarang ini masih banyak kemudian anak-anak yang milenial ini yang kurang terpanggil nih Ustaz. Istilahnya sudah banyak di medsos kan nggak semuanya buruk kan Ustaz. Ada ceramah-ceramah di sana, kita lihat komunitas-komunitas hijrah yang kemudian membagi-bagikan makanan, tapi masih banyak juga yang kemudian belum tergerak nih Ustaz. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa lingkungannya kah atau apanya kah yang kira-kira tidak bisa membuat dia untuk tergerak? ya, sebenarnya ini sebenarnya medan gitu, medan apa sih, medan dakwah gitu kan. Jadi kebaikan ya kita salah satu anak muda itu tidak terpanggil dengan kebaikan itu karena kurangnya sosialisasi tentang hal-hal kebaikan yang positif. Jadi sebenarnya anak muda itu kecenderungannya kebanyakan hal-hal yang di luar positif gitu, misalnya negatif istilahnya seperti itu. Makanya untuk jalan satu-satunya untuk menarik perhatian anak-anak muda itu di bulan seperti ini momennya. Daripada kita duduk main gadget dari selesai tarawih gitu sampai selesai, lebih baik kita masuk di masjid, kita tilawah Al-Quran gitu. Lebih bagus. Makanya salah satunya pertama itu kurang adanya sosialisasi, kemudian kurang adanya perhatian dari orang-orang yang punya nilai kebaikan gitu kan, untuk menarik perhatian anak-anak muda ini. Sebaiknya
sosialisasi semacam itu atau panggil memanggil itu dimulai dari mana? Sebenarnya dari menurut ada ya, selama ada di Ambon ini kebanyakan itu dari mana cara kita menjiwai anak-anak muda sendiri. Apalagi kan anak muda Ambon itu terkenal dengan kerasnya kan. Jadi cara menarik perhatian mereka untuk kepala batu. Jadi sebenarnya anak muda Ambon itu kecenderungan untuk baik itu sangat luar biasa, karena faktor pertama anak muda Ambon itu mereka sifat malunya tinggi. Malunya tinggi. Kalau sudah rasa malu itu sudah ada, alhamdulillah. Apalagi kita sudah ajak mereka makan, kemudian ajak mereka nongkrong cerita-cerita. Karena agama itu bukan saja dakwah ceramah toh gitu kan. Bukan saja kita sampaikan kebaikan ayat Al-Quran dan hadis saja, tapi bagaimana kita punya inovasi disesuaikan dengan keadaan yang ada anak muda itu sendiri. Misalkan dia kecenderungannya nongkrong di warung kopi, ya kita nongkrong di warung kopi saja sambil ngobrol kan. Santai lah ya, tapi arahnya ke sana. Makanya ada istilah yang subhanallah, jadi ada komunitas yang istilahnya ngopi. Singkatan ya, ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi kalau ngobrol perkara iman itu kan orang pemahamannya sudah agama gitu. Iya, pasti. Ya, misalkan ada teman-teman yang sudah punya giroh semangatnya tinggi untuk menarik anak-anak muda itu kan sudah. Kita semua misalkan ke warung kopi, sama-sama kita duduk, istilahnya hari ini kita ngopi gitu. Jadi ngobrol perkara iman. Jadi bukan ngopi yang bahasa lain gitu kan. Jadi istilahnya ada memasukkan pemahaman agama ke dalam suasana seperti itu, dan itu jiwa anak muda. Nah, beda lagi dengan orang-orang yang misalnya sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Dan anak muda itu perhatiannya untuk mendengar itu lebih kecil daripada orang tua. Makanya cara menarik perhatian mereka untuk mendengarkan, untuk ceramah kita itu ya dengan suasana seperti itu. Santai. Kalau iya sih benar Ustaz, kalau misalkan baru awal nih mengajak orang pertama kali untuk gabung misalnya di komunitas, kalau duduk langsung di depan orang yang sedang mimbar justru malas sekali. Jadi sebenarnya pada intinya anak muda itu pengen baik sekali. Tapi gimana cara kita sebagai orang yang sudah ada kebaikan dalam diri ini untuk bagaimana mendekati dia, menyampaikan kebaikan itu. Nah, makanya di situ butuh anak yang milenial gitu. Dan di situ juga harus ustaz juga yang milenial gitu. Jadi kita buat inovasi baru dan kreativitas baru untuk menarikkan anak muda itu kepada kebaikan gitu. Berarti ini salah satu istilahnya tugas juga nih buat teman-teman yang saat ini berada di komunitas-komunitas Isra ya Ustaz ya. Bagaimana kan pastinya mereka juga masih punya teman yang kemudian belum masuk nih. Harusnya mereka bisa gitu lah. Ngopi lagi gitu kan. Ngobrol perkara gimana gitu. Kita kembali ke puasa milenial nih. Apalagi kira-kira yang kemudian bisa menggambarkan puasanya anak milenial ini seperti apa sih? Jadi puasa anak milenial itu sebenarnya gimana kalau kualitas puasanya itu bernilai ibadah di mata Allah gitu. Jadi semua dari 30 hari itu dalam seekor putaran waktu itu dia bisa meluangkan waktu dia untuk Allah gitu. Jadi istilahnya kalau anak muda itu bagaimana dia punya cara atau inovasi kreativitas di bulan Ramadan ini all out hanya untuk Allah gitu. Dengan cara yang betul-betul dia sendiri punya kreativitas. Misalkan saya punya kecenderungan hanya bersedekah saja, punya jiwa bersedekah. Dia gimana dia punya cara inovasi untuk bersedekah, mungkin dengan di waktu-waktu tertentu. Misalkan dia sudah tahu bahwa waktu iftar itu waktu yang terbaik, dia boleh sedekahkan hartanya itu dengan mungkin berupa makanan buka. Kan bermanfaat sekali itu. Daripada dia melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik seperti itu kan. Nah, Apalagi kan, masya Allah. Apalagi kalau
apa namanya, kita sesuaikan dengan syariat, memberikan makan saja kepada orang yang berpuasa, apalagi cuma hanya seteguk air saja itu mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa. Gitu. Double dari puasanya double. Di sini momen anak muda yang punya kreativitas dan inovasi, di mana dia punya jiwa sedekah dan jiwa apa namanya puasa dan pengetahuan dia untuk mengetahui nilai puasa yang dia baik itu seperti apa. Sebenarnya orang tua juga melakukan hal itu, Ustaz ya. Iya. Harusnya anak muda itu tidak boleh kalah. Hanya orang tua kan biasanya melakukan sedekah-sedekah seperti itu kan di masjid-masjid, Iya. Ustaz kan. Anak muda yang seperti Ustaz bilang milenial yang kreativitas kan bisa mencari jalan lain kan. Iya. Mungkin tukang beca yang jalan yang Lagi nongkrong gitu nongkrong kan. sambil tunggu berbuka ya Ustaz. Jadi bukan saja karena untuk orang tua sih, kalau untuk masyarakat umum orang tua itu sudah hal biasa sebenarnya, sudah pandang lumrah di hadapan mati. Tidak kalau anak muda, masya Allah gitu kan, itu lain cerita. Anak muda yang punya jiwa agama yang tinggi, kemudian jiwa subhanallah, apalagi kecenderungan dia ke masjidnya bagus, kemudian dia pengajiannya bagus, itu nilai positif di masyarakat tuh tinggi begitu. Apalagi kalau di bulan seperti ini, setiap hari lihat anak muda yang bolak-balik ke masjid, kemudian itu kan tanda anak muda itu dia punya kebaikannya tinggi, dan itu milenial sekali. Dulu jarang terjadi dulu. Bukan jarang sekali, itu jarang sekali. Jarang sekali. Di masyarakat. Itu yang kemudian mau ke masjid itu kayak Ya. dulu tuh hal yang ini harus capek nih bisa ke masjid. Apalagi kan dengan bahasa orang Arab itu sok baik gitu. Nah itu Dia sok baik dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah zaman Dahulu, ya. dulu kemarin, zaman di kemarin. Sekarang ini sudah berubah gitu. Sekarang ini bagaimana anak muda dibimbing untuk tampil di hadapan Allah lebih baik gitu. Karena ini momennya anak muda, apalagi bulan Ramadan ini momen betul-betul untuk anak-anak muda yang punya jiwa milenial tinggi untuk agama. saya tangkapnya pesan dari Ustaz kan benar-benar sebuah jangan malu ya sebenarnya. Ya, Sebenarnya milenial yang paham ini sebenarnya yang benar tuh kalau kita semakin dekat dengan agama semakin milenial kita sebenarnya. Jadi jangan malu pergi ke masjid terus ada orang bilang masjid bikin apa? Bikin diri. Kita biasanya kan begitu Ustaz. Remaja nih. Nah justru sebenarnya lebih bangga nih. Iya. Ke masjid itu Ustaz. Kayak gitu ya. Apalagi yang punya kreativitas, dia duduk cuma nongkrong doang tapi tidak bikin apa-apa. Gimana kalau punya kreativitas, punya uploading share video-video yang bermanfaat. Jadi di bulan ini tidak ada sesuatu yang kita buat itu bernilai pahala sebenarnya. Di bulan ini semuanya berpahala. Apapun itu yang kita lakukan berpahala, apalagi niatnya untuk Allah. Gitu. Kemudian anak muda yang kreatif itu juga bukan saja jiwa sedekahnya tinggi, tapi punya nilai share-nya tinggi. Maksudnya share dalam arti nilai jiwa untuk menguploadkan dirinya itu harus tinggi. Itu milenial sekali. Contohnya, jangan kita ambil di luar daerah kita lah. Misalkan di Ambon ini aja kita bisa tahu anak-anak muda yang hijrah itu cuma bikin video sedikit di bulan Ramadan, itu sudah kebaikannya sekali, kebaikannya banyak sekali. Dibagikan, diupload, ada yang selesai. Itu nilai kebaikan positifnya tinggi sekali. Cuma berapa menit, tapi nilai dampak dari kebaikan yang diupload itu tinggi, apalagi selesai kata-kata caption itu ada milenial seperti itu yang membagikan video-video ataupun kata-kata yang mengajak orang mengajak pada kebaikan, apalagi dia sendiri yang melakukan. Ya, Itu sangat kreativitas sekali. karena sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang kita share itu ada orang yang kemudian tergugah dengan itu atau tidak gitu ya. Kalau ada berarti pahalanya bertambah lagi dong. Karena kalau jiwa orang sebenarnya niatnya baik dan itu kebaikan itu sebenarnya mudah didapatkan di mana saja.
Apalagi kan semua orang kan punya biasa dengan teknologi yang begitu. Apalagi anak muda sekarang itu istilahnya instan, dia tidak mau yang susah-susah. Jadi pengennya instan-instan saja gitu. Ya, maka dengan instan itu dia punya kreativitas bagaimana dia baik di hadapan orang dan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bukan nilai kebaikan kita itu bukan nilai dari awal kita, tapi nanti di hadapan Allah dinilai kebaikan. Iya. Seperti gimana puasa kita hari ini bukan dinilai dari awal, bukan. Nanti setelah menjelang akhir puasa atau siapa di antara kita yang nilainya lebih tinggi di hadapan Allah. Luar biasa. Ini pesan ini sebenarnya singkat cuman padat sekali nih, karena hal-hal yang kayak gini masih banyak orang yang kemudian menganggapnya seperti yang saya bilang tadi jahil. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan Ustaz? Oh, sebenarnya untuk anak milenial ini, Untuk anak milenial khususnya, untuk anak muda ya, apalagi anak juga anak muda, saya juga anak muda. milenial juga. Jadi subhanallah, jadi Tribuners kemudian untuk kaum muslim dan muslimah, terutama untuk anak-anak muda ya, pesan sebenarnya agama ini bukan sesuatu yang membatasi kita untuk berkreativitas, tapi justru agama ini membuat kita untuk bercaption kepada orang lain lebih baik itu. Jadi agama ini membuat kita selalu dekat dengan Allah dengan zaman kita. Ya. Agama ini membuat kita baik di hadapan Allah dengan zaman kita. Dimanapun kita berada, kita memposisikan kita sebagai anak muda, tapi kita niatkan hanya untuk Allah. Seperti itu. Nah, selain yang tadi Ustaz bilang, misalkan bersedekah, membaca Quran, sebenarnya pandangan saya Ustaz untuk melakukan satu kebaikan itu masih banyak. Oh, banyak. Masih banyak sekali, bukan hanya dengan yang itu saja. Misalkan mungut-mungut sampah misalkan Ustaz, gitu kan? Bahkan sekali. Nolong orang tua mau menyeberang, biasanya saya lihat masih banyak orang tua yang kesulitan untuk menyeberang gitu. Itu justru memperlihatkan sisi kita sebagai anak milenial sebenarnya dibandingkan dari orang lain. Karena kebaikan yang kecil kita tidak tahu bahwa itu besar. Apalagi sebagai jiwa, maksudnya seorang muslim yang baik itu kecil aja itu berpahala. Contohnya kita senyum saja, kita senyum saya di hadapan saudara muslim kita, itu sedekah itu. Itu yang sekecil itu. Apalagi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis itu, membuang duri dari jalan saja, membuat duri dari jalan saja, atau batu atau sesuatu yang menghalangi jalan kita, itu pahalanya besar. Sedekah itu. Makanya di bahasanya tadi pungut jalan itu jangan disangka itu sesuatu yang pekerjaan yang tidak mulia. Itu pekerjaan yang sangat mulia, apalagi subhanallah dia kerja kemudian niatnya sama Allah, kemudian di bulan yang seperti ini itu berlipat ganda sekali pahala. Itu perlu diperhatikan sebenarnya, karena kalau saya nggak usah jauh-jauh, saya ambil dari diri saya sendiri, saya bisa itu tuh kadang-kala kita masih sudah lihat Ustaz, batu besar misalkan tengah jalan yang bisa diangkat, cuma kadang kayak masih gitu. Jadi itu sebenarnya harus ya Ustaz, kalau bisa, kalau punya kemampuan untuk melakukan hal seperti itu, lebih baik dilakukan Ustaz. Karena kecenderungan hati kita untuk melakukan kebaikan itu sebenarnya besar. Cuma kecenderungan hati itu dibentengi dengan yang namanya was-was. Makanya dalam surat An-Nas itu kan jelas itu was-was khanas. Jadi was-was itu rasa was-was itu sebenarnya syaitan sebenarnya. Syaitan. Jadi kalau mau melakukan kebaikan yang sekecil itu aja tidak mampu, apalagi sudah besar, yang perintah besar kan. Yang sekecil yang Nabi katakan itu memindahkan duri dari jalan itu yang pahalanya besar saja. Apalagi yang sangat besar kita tidak lakukan, itu kan sangat rugi sekali gitu. Berarti harus dilawan, rasa was-was itu Dilawan, ragu-raguan ya. tapi insya Allah di bulan puasa ini sebenarnya tidak ada, karena salah satunya bulan puasa ini bulan Allah Subhanahu Wa Taala membelenggu syaitan gitu kan. Dalam artian cuma hawa nafsu aja yang betul-betul ya. Berarti kita ini di Ramadan ini cuma hawa nafsu sendiri yang menjadi Yang masalah, menjadi lawan kita, hawa nafsu kan. Bulan Ramadan ini bulan dimana kita menahan gitu.
Karena arti dari puasa itu nama asyam itu artinya menahan diri dari makan, dari minum, dari hawa nafsu gitu kan. Kemudian dari segala sesuatu yang menyedapkan mata, dilihat menyedapkan hati. Istri kita itu halal bagi kita, ya kan? Sebenarnya pada hakikatnya halal bagi kita kan, ketika nanti di siang hari itu halal. Tapi diharamkan di bulan ini, gitu. Nanti di malam hari baru terserah kita gitu. Ya, kalau kita lihat, saya mau bahas sedikit fenomena tarawih. Iya betul. Ini media anak muda ya. Ya, anak muda nih. Ini saya pergi tarawih pun amal Ustaz. Oh, Masya Allah. Itu Masjid Al-Fatah itu Iya. hampir sampai ke belakang. Iya, biasa. Dan rata-rata itu anak muda. Cuman tadi malam saya tarawih Ustaz. 3 staff Ustaz. Oh, Masya Allah. 3 staff. Kira-kira fenomena seperti ini yang meskipun ini kan terjadi dari tahun ke tahun sebenarnya Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat fenomena seperti ini? Sebenarnya ada satu option yang Anda baca. Ini memang sebenarnya ada kawan punya status. Ada satu option tuh tulisannya gini. Ramadan itu aja. Jadi aja bagian itu punya kualitas sendiri. Ada tinggi, ada sedang, ada yang perlu rendah. Di mana kita bisa hitung seperti itu sebenarnya. Itu dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kan itu bukan fenomena sekarang sebenarnya, itu fenomena sudah dari tahun-tahun. Ya, dari tahun ke tahun. Makanya ini merupakan salah satu tolak ukur bahwa kita kaum muslimin dan muslimah belum mampu memahami agama kita sepenuhnya begitu. Makanya momennya orang Ramadan itu di awal saja. Awal saja sembah. Nanti kedua itu agak dia maju ke belakang ya, maju ke belakang, ke depan gitu. Setiap orang sini maju ke depan, bukan maju ke belakang, gitu. Maju ke depan. Nanti dari 10 hari yang terakhir, sebenarnya di momen 10 terakhir ini yang betul-betul difokuskan. Sebenarnya justru di situ 10 hari itu. Karena kebaikan kan dilihat dari akhirnya, bukan dari awalnya bukan. Kalau dia dari awal ya kita sudah salah. Gitu. Seperti itu. Makanya sampai tarawih saja sudah seperti itu, nanti gimana dengan kebaikan yang lain? Jadi orang memahami puasa itu, apalagi untuk anak muda ya, cuma menahan lapar, kemudian sebagai absensi sholat saja, gitu. Kemudian tarawih juga pun ya datang cuma untuk memenuhi absen saja gitu. Saya nongkrong aja. Mesti. Justru di sini kita rubah gitu. Mindset pemahaman anak muda itu kita rubah sekarang. Di bulan di Ramadan yang tahun segini gitu. Ini sebenarnya kesempatan ya Ustaz ya? Kesempatan dan 1 bulan misalkan dari 1 tahun ini 11 bulan melakukan hal-hal yang lain, 1 bulan ini Allah beri kesempatan merubah sebenarnya. Merubah itu. Jadi bukan saja merubah diri kita untuk menjadi baik, tapi merubah pemahaman dan kualitas pemikiran kita kepada agama itu, supaya sebenarnya agama itu membimbing kita seperti ini. Supaya nanti ketika Ramadan selesai, kualitas ibadah kita jadi seperti di bulan ini juga. Dan diharapkan bisa berlanjut ke 11 bulan ke depannya. Karena kita tidak tahu kan. Jangan sampai di momen di bulan berikutnya, di Ramadan berikutnya kita tidak. Maksudnya Allah sudah belum menentukan takdir lain gitu. Ini istilahnya belum sampai. Jangan pikir masih muda, masih akan 100% sampai tahun depan. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu yang nanti. Oke. Kita kameranya sudah begini-begini nih. 30 menit lebih ya? Oke, terima kasih kita sudah 30 menit nih berbincang. Seharusnya saya sendiri saja alhamdulillah apa yang dikatakan Ustaz ini sudah mulai sedikit terbuka nih. Milenial itu seperti apa? Harusnya Tribuners bisa melihat sendiri sebenarnya memilih jalan milenial yang mana nih? Milenial yang mengatakan jauh dari agama itu adalah milenial, atau milenial yang mengikuti perkembangan zaman seperti yang sekarang agama sudah semakin diburu sebenarnya harusnya misalnya bukan cuma di Ambon, di daerah-daerah lain. Kalau kita lihat fenomena hijrah itu sudah semakin kental sekali di Jawa Barat. Saya lihat di Bandung anak-anak muda, dulu Bandung itu dikenal sebagai kota yang inilah nakal-nakal aliran kiri gitu Ustaz. Tapi sekarang rata-rata di masjidnya itu
justru anak-anak muda yang koordinasi. Sebelum kita tutup nih, ada closing statement Ustaz. Untuk Tribuners di sisa Ramadan inilah gimana? Alhamdulillah untuk para pemirsa Tribuners, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untuk mengingatkan kepada kita semua, terutama diri saya sendiri dan kepada kaum muslim dan muslimat semua, bahwa bulan puasa sebenarnya di sini momen bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas keimanan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah titel yang paling tertinggi yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa ini sebenarnya suatu panggilan untuk siapa saja, kaum muslimin maupun muslimat, dan terkhusus untuk anak muda sebenarnya. Bagaimana dia memperbaiki kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Karena kebanyakan kaum muslim itu memahami puasa kecenderungan cuma hanya menahan lapar dan dahaga saja. Menahan lapar dan dahaga, kemudian tarawih saja, kemudian sahur, kemudian iftar, bukan gitu. Tapi sebenarnya momen puasa ini momen di mana setiap jam detiknya itu kita beramal. Karena sekecil apa kebaikan kita lakukan di bulan puasa ini, Allah dipergandakan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala satu huruf bacaan kita di bulan Ramadan itu, kalau di bulan lain 10 pahala. Kalau di bulan lain. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Berarti kalau dilipat gandakan jadi 2 saja, berarti sudah 10 kali 10, berarti sudah 100. Itu pun perhitungan matematika kita. Tapi menurut Allah lain lagi. Kepastiannya nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dipergandakan menurut Allah ini berapa? Iya. Jadi terserah Allah mau kasih berapa, ini terserah Allah. Makanya di bulan ini momen di mana kita berkreativitas, berinovasi bagi anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda, gimana meluangkan waktu kita di bulan Ramadan ini, bulan yang terbaik ini, untuk bagaimana menjadi orang yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena susah ya melihat anak muda yang punya kreativitas, inovasi di bulan Ramadan ini, baik itu susah gitu. Dan itu sangat langka dan sungguh menjadi kebanggaan tersendiri di masyarakat, apalagi khusus di daerah Ambon seperti ini kan, melihat anak muda yang hijrah kemudian punya inovasi baru di bulan Ramadan, apalagi dengan suasana Covid yang masih ini kan. Jadi subhanallah. Jadi sebagai pengingat saja, Ramadan ini adalah momen kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang Ramadan ini ketika nanti di akhir kita menjadi orang-orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi suci begitu. Ya, suci kembali. Oke, jadi itu luar biasa proses statement dari Ustadz Jais tadi, benar-benar menggambarkan ya bagaimana kita harus melangkah di depannya. Jadi benar 30 menit ini Tribuners bisa benar-benar bermanfaat, Tribuners untuk kita sendiri juga yang di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Jais itu bisa menggugah hati teman-teman yang mungkin saat ini belum tergugah. Jadi setengah jam lagi kita berbuka nih. Mungkin Ustadz punya agenda lain nih untuk ceramah. Jadi sekian dulu Tribuners bincang-bincang kita tentang agama di Tribun Podcast spesial Ramadan 2022. Saya sebelum undur diri, saya mengucapkan untuk seluruh Tribuners selamat menantikan waktu-waktu berbuka puasa di mana Anda berada, dan saya Gatot Saru beserta Ustadz Jais Irwayo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.